Hey, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel yang satu ini bersama saya, Joshua Fafian. Nah, pada video kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seru ya teman-teman. Dan topik bahasan kita kali ini tidak kalah serunya. Karena kita akan membahas tentang 10 makanan populer yang bisa kalian temukan di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Jadi 10 makanan ini adalah makanan yang cukup unik yang mungkin kalian jarang temukan ya di hari-hari biasanya dan kalian bisa banyak temukan di bulan puasa ini. Nah, sebelum kita melanjutkan video yang satu ini, saya mau spoiler alert dulu nih. Jadi buat kalian, mungkin ini kalian lagi puasa ya, karena saya akan menampilkan 10 makanan yang mungkin enak-enak dan lezat-lezat dan menggiurkan. Nah, jadi jangan sampai kalian batal puasanya nih. Bagi kalian yang lagi berpuasa, kalian merasa tidak kuat iman, silakan kalian skip dulu dan nanti nonton lagi di saat berbuka. Tapi kalau kalian merasa bahwa aku kuat, aku sanggup menahan semua godaan ini, silakan kalian lanjut nonton video ini, nggak ada yang melarang. Kayak gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, kira-kira apa ya 10 makanan populer di bulan puasa? Stay tune. Oke deh teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya kalian di bulan puasa itu kita sering ya menemukan di pinggir-pinggir jalan itu tiba-tiba ada pasar dadakan atau pasar Ramadan teman-teman. Jadi banyak orang-orang yang berjualan di pinggir jalan, entah itu jualan takjil, entah itu jualan kue, jualan makanan, macem-macem, dan itu rame banget dan bikin padat ya di jalan teman-teman. Apalagi kalau misalnya di kota saya sekarang ini pemerintah udah mulai melarang pasar-pasar seperti itu, pasar Ramadan atau pasar dadaan di banyak lokasi. Jadi biasanya cuma ditentukan di beberapa lokasi tertentu karena pasar-pasar seperti itu memang bikin jalanan rame ya teman-teman. Orang kan juga pada kepo ngeliat kira-kira ada jajanan apa nih kayak gitu. Apalagi saya juga kalau misalnya saya lagi di jalan kayak gitu ya, lagi di jalan pengen cepet pulang gitu, tiba-tiba saya ngelewatin pasar Ramadan gitu atau pasar dadakan dan orangnya itu rame banget. Jadi jalanannya itu macet banget. Kalian bisa bayangin kanan kiri itu orang rame di pinggir jalan lagi ngantri beli ini beli itu kayak gitu. Dan kita di jalan itu macet gitu. Jadi kita aduh kok macet sih ini gara-gara orang nih rame nih pasar Ramadan nih kayak gitu. Tapi sambil kita jalan terus kita nyium baunya. Bau sate, bau kue, bau tajil. Akhirnya kita parkir motor di pinggir jalan, akhirnya kita ikut belanja juga, akhirnya kita juga ikut bikin macet. Ujung-ujungnya kita ikut bikin macet juga teman-teman. Tapi memang pasar Ramadan itu unik ya teman-teman, karena di situ kalian bisa menemukan berbagai jajan-jajan atau makanan-makanan yang jarang kalian temukan di saat hari-hari seperti biasanya teman-teman. Nah, kira-kira apa itu? Saya akan membahas 10 makanan populer yang biasanya cuma kita temukan di bulan puasa atau di bulan Ramadan teman-teman. Oke deh, nggak usah berlama-lama, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah buah kurma. Nah, udah pasti nih, buah kurma ini jarang kalian temukan kalau misalnya di bulan-bulan biasanya ya teman-teman. Dan kalau misalnya di bulan Ramadan, yang jual kurma tuh di sana sini teman-teman, di mana-mana ada. Bahkan di Indomaret, Alfamart pun jual pasti teman-teman. Sangat-sangat gampang kalian temukan. Nah, tahu nggak kalau buah kurma ini berasal dari teluk Persia dan sudah dibudidayakan udah zaman lama banget teman-teman, udah dari zaman Mesir kuno. Jadi udah lama banget orang membudidayakan buah kurma ini karena dianggap buah kurma ini adalah buah yang sangat berkhasiat ya teman-teman, karena kurma ini juga memiliki banyak manfaat. Jadi seperti mengatasi usus bermasalah, habis itu meringankan sakit demam dan meningkatkan kesuburan katanya kayak gitu. Nah, buah kurma sendiri juga buah yang akrab dengan mayoritas sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang beragama muslim teman-teman. Dan 5 produsen buah kurma tertinggi pun dari negara-negara Islam teman-teman. Jadi ada contohnya itu dari Mesir, habis itu dari Iran, dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Jadi itu dia 5 negara terbesar penghasil kurma teman-teman. Jadi kurma ini buah yang cukup unik ya teman-teman. Rasanya manis dan ada yang kurma yang kering, ada yang setengah kering, ada yang tidak kering teman-teman. Jadi banyak jenisnya juga. Nah, buah-buah kurma ini bisa kalian temukan di bulan Ramadan. Oke deh, kita lanjut ke makanan yang kedua. Makanan kedua adalah kolak. Nah, kalian pasti banyak menemukan kolak di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau misalnya di pinggir-pinggir jalan di pasar Ramadan itu pasti 100%
ada orang jualan kolak. Entah itu kolak pisang, entah itu kolak labu, entah itu kolak umbi, kolak durian, habis itu banyaklah pokoknya teman-teman. Dan saya paling suka kolak pisang sama kolak durian teman-teman. Itu rasanya kayak seger banget rasanya. Kolak itu dengan campuran santan dan mungkin dicampur juga sama ini ya, sama susu kental manis gitu. Jadi rasanya itu kayak manis dan menyegarkan. Jadi itu dia. Makanan yang kedua adalah kolak. Kolak itu pasti akan sering sekali kalian temukan di bulan Ramadan. Oke deh, kita masuk ke makanan yang ketiga. Jadi di makanan yang ketiga nih ada es buah dan es belewah teman-teman. Jadi pasti sering sekali kalian temukan es buah dan es belewah. Meskipun di selain bulan puasa pun ada kita temukan ya, mungkin di seperti di resto-resto atau di kafe-kafe kayak gitu. Tapi kalau misalnya di bulan Ramadan, itu es buahnya bervariasi banget teman-teman. Es belewahnya itu bervariasi banget. Banyak banget es buahnya itu yang bikin sangat seger. Setiap kalian lihat itu, kalau misalnya kalian dari pinggir jalan ya, terus kalian ngelihat itu es buah dengan susu kental dan sirup gula, itu di mata itu rasanya, aduh, belum kalian nyicip ke mulut, tapi kalian rasanya di mulut itu sudah merasakan sensasi manisnya dari es buah atau es belewah juga teman-teman. Terus bedanya es buah sama es belewah tuh apa sih? Kalau misalnya es buah tuh campuran dari berbagai buah ya teman-teman. Jadi entah itu es melon biasanya, terus es semangka kayak gitu, es durian kayak gitu. Ke es belewah tuh ya dari belewah teman-teman. Jadi yang diserut itu. Jadi beda sih, tapi dua-duanya itu paling sering kalian temukan ketika di bulan Ramadan. Oke deh, kita lanjut lagi ke makanan yang keempat. Empat. Yang keempat ada pisang hijau teman-teman. Nah, kalian tahu nggak es pisang hijau? Jadi saya berpikir dulu itu pas pertama kali saya tahu es pisang hijau, saya pikir pisang yang masih hijau yang belum mateng itu teman-teman dijadikan es. Kayak gitu teman-teman. Bayangan saya, wah ini rasanya bakalan sepet nih kayak gitu kan. Tetapi ternyata nggak, es pisang hijau itu ternyata sebuah pisang yang dibalut dengan adonan yang berwarna hijau teman-teman. Jadi ini adalah salah satu makanan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan jajanan ini biasanya disajikan dengan santan, terus sirup koko pandan, dan es serut. Kalian bisa bayangkan itu rasanya sangat menyegarkan teman-teman. Jadi itu dia es pisang hijau. Kita lanjut lagi ke makanan yang kelima. Dari tadi banyak minuman ya. Enak-enak semua lagi. Yang kelima ini masih di minuman juga teman-teman, masih di jajanan. Ada namanya jenang grendul. Nah, kalian pernah tahu nggak nih jenang grendul nih? Jadi jenang itu artinya dalam bahasa Jawa adalah bubur. Dan grendul itu adalah sesuatu yang kenyal ya teman-teman, kayak bola-bola kenyal kayak gitu. Makanya namanya jenang grendul. Jadi ini adalah salah satu jajanan yang berasal dari Jawa Tengah teman-teman. Rata-rata entah itu di Cilacap atau di Jogja. Paling terkenal sih di Cilacap teman-teman. Jadi jenang grendul itu rasanya itu juga ada santannya kayak gitu, terus itu juga rasanya manis, dan yang paling enak itu adalah grendulnya tadi teman-teman. Jadi itu kayak semacam kanji ya teman-teman, tepung kanji yang kenyal banget, dan itu kalau di mulut tuh rasanya enak banget pokoknya, mantap. Kayak gitu teman-teman. Jadi jenang grendul ini juga salah satu jajanan favorit saya yang saya temukan biasanya banyak di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu favorit saya, best of the best kayak gitu. Kita lanjut lagi ke yang keenam. Nah, ini baru masuk nih ke makanan-makanan. Ada kicak yang berasal dari Jogja. Nah, jadi kicak ini terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa dan potongan nangka. Jadi kicak ini rasanya manis dan gurih teman-teman. Jadi kicak ini juga salah satu favorit ya bagi orang-orang yang suka jajanan pasar teman-teman, seperti itu. Saking favoritnya bagi orang-orang, kicak ini sampai ada dibuatkan lagu loh teman-teman. Jadi kalian pasti pernah mendengar lagu ini. Kicak di dinding. Enggak ya, itu cicak, bercanda. Oke deh, kita lanjut ke makanan berikutnya. Berikutnya ada soto pangkong. Nah, soto pangkong ini adalah semacam cumi-cumi teman-teman. Jadi cumi-cumi yang dikeringkan lalu dibakar menggunakan arang.
Setelah dibakar, cumi-cumi ini akan dipukul dan disajikan dengan saus cabai dan cuka seperti itu. Jadi ada dua varian biasanya, ada rasa ebi atau rasa kacang. Nah, soto pangkong ini dibuat dengan cara cumi-cuminya itu digiling ya teman-teman, terus diarang sehingga dikeringkan. Dan biasanya orang-orang yang jualan soto pangkong itu cumi-cuminya itu kayak dijemur gitu teman-teman, dipajang gitu. Cumi-cuminya yang sudah gepeng-gepeng kayak gitu teman-teman. Dan itu sangat-sangat menarik perhatian. Ciri khasnya orang jualan soto pangkong. Dan soto pangkong itu disantap biasanya dengan saus. Tapi biasanya soto pangkong itu udah rasanya udah kuat banget. Cocolan sausnya itu kalau misalnya kalian rasa bahwa ini kurang rasanya. Tapi sebenarnya soto pangkong itu udah enak banget sih cumi-cuminya. Kayak gitu teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ke makanan yang berikutnya. Nah, di nomor 8 ada namanya sate susu, teman-teman. Nah, sesuai dengan namanya, sate susu ini adalah sate yang terbuat dari payudara sapi, teman-teman. Nah, jadi payudara sapi ini sebenarnya mahal ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu makanan yang cukup mahal ya daripada yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Dan sate susu ini adalah salah satu makanan khas Bali. Jadi cuma kalian bisa temukan di Bali ya, teman-teman. Nggak tahu, saya jarang sih menemukan di tempat-tempat lainnya, tapi mungkin ada, nggak menutup kemungkinan ada kayak gitu. Jadi sate susu ini memang berbahan dasar puting susu sapi yang direbus dan dibumbui. Nah, bumbu sate tersebut biasanya dari tepung beras yang dicampur dengan santan, kencur, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Dan itu rasanya mantap banget. Jadi itu lebih kenyal daripada daging biasanya ya teman-teman. Dan sate susu ini tergolong makanan yang langka karena harga dari puting susu sapi ini cukup mahal. Jadi ini makanan yang bisa saya bilang salah satu makanan yang cukup mahal dan langka teman-teman. Oke deh, kita lanjut lagi ke makanan nomor 9 yang cukup populer di bulan puasa adalah gulai siput. Nah, makanan ini berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi, gulai siput ini adalah santan yang dipadukan dan dimasak menjadi kental seperti gulai pada umumnya, cuma bahan dasarnya adalah siput, teman-teman. Nah, kalian bisa bayangkan biasanya kan kalau gulai itu gulai kambing atau gulai sapi kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini bahan dasarnya siput. Jadi, kalian akan ngerasa sensasi kayak ada sedikit amis-amisnya, tapi itu sedap banget, teman-teman. Kalau misalnya bisa diolah dengan baik, gulainya itu perpaduan gulai dan rasa siput itu membuat lidah kita jadi bergetar. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke deh, kita masuk ke makanan yang terakhir. Nah, di makanan terakhir yang ada di bulan puasa ini adalah lemang, teman-teman. Biasanya orang nyebutnya adalah lemang Medan. Nah, karena apa? Karena memang asalnya dari Medan, teman-teman. Jadi makanan lemang ini biasanya berasal dari Tebing Tinggi. Jadi sebuah kota kecil yang berjarak 2 km dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, bahan-bahannya cukup sederhana, jadi beras ketan, santan, dan garam. Tetapi cara memasak lemang ini nggak sesederhana bahannya ya teman-teman, karena semua itu harus dicampur dan dibungkus, dan harus dimasak dengan api atau dengan arang dengan waktu yang cukup lama, 4-5 jam teman-teman. Jadi cukup lama ya. Nah, lemang ini juga dapat langsung dimakan atau dengan lauk singkong manis yang telah difermentasi. Jadi itu dia, yang terakhir adalah lemang. Nah, dari 10 makanan tadi kira-kira mana yang menjadi favorit kamu, teman-teman? Mungkin kalian ada masukan lain, makanan-makanan yang favorit kalian yang jarang ditemukan di bulan biasa, tetapi kalian temukan di bulan Ramadan ini. Kalian boleh share di kolom komentar di bawah ya, teman-teman. Oke deh, mungkin nggak terasa sampai sini dulu vlog kita hari ini. Jadi itu dia 10 makanan yang enak banget yang mungkin bisa jadi rekomendasi kalian ya kalau misalnya kalian lagi ngabuburit, kalian ke pasar Ramadan atau pasar dadakan. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan vlog 1 ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy and God bless.